Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada pertemuan pertama sesi ketiga tentang hak kekayaan intelektual. Ini berkenaan dengan fungsi dari merek. Seperti kita ketahui bahwa merek adalah tanda yang menunjukkan asal produk dari suatu barang. Nah, fungsi dari merek itu sendiri adalah sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk dari perusahaan yang lain. Yang kedua, sebagai sarana promosi dagang. Jadi makin sering disebut orang, maka akan semakin terkenal lah barang tersebut. Kemudian menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan. Merek ini merupakan tanda-tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen atau antara barang atau jasa dengan daerah negara asalnya. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek terdaftar. Kemudian fungsi berikutnya adalah sebagai dasar penolakan terhadap merek yang dimohonkan pendaftaran. Selanjutnya, fungsi pendaftaran merek adalah dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau pada keseluruhannya dalam perdagangan barang dan atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Nah, jenis merek. Merek ini ada dua. Ada merek dagang dan ada merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang dengan jasa sejenis lainnya. Nah, salah satu contoh merek dagang adalah misalnya kalau kita belanja di Indomart, Chandra, Alfamart. Nah, Alfamart, Indomart itu adalah merek jasa. Karena apa? Karena dia menjual jasa untuk menyiapkan barang-barang keperluan kita sehari-hari dari berbagai macam merek dagang. Nah, begitu kita masuk ke Indomart, Camat, maka kita akan temukan barang kebutuhan kita dari bermacam-macam merek dagang. Contoh merek dagang misalnya minyak sayur, merek dagangnya bisa Bimoli, bisa Asania, bisa Sanko, dan sebagainya. Nah, jadi merek dagang dan merek jasa itu berbeda. Ya, merek jasa dia menjual jasa. Jasa dalam hal ini misalnya jasa dalam bidang perhubungan darat, laut, dan udara. Jadi darat misalnya Damri. Jadi jasa dalam perhubungan darat, pengangkutan darat Damri, udara Kia, kemudian darat lagi PT KAI, laut misalnya PO Samudra dan seterusnya. Nah, itu adalah semua adalah merek jasa. Kemudian hak khusus penggunaan merek. Hak khusus penggunaan merek. Hak khusus itu hak yang hanya diberikan oleh negara kepada pemilik merek. Hak khusus tersebut meliputi penggunaan sendiri mereknya, artinya menikmati sendiri manfaat ekonomi merek melalui usaha yang dijalankan sendiri. Hak khusus juga meliputi hak memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain, artinya membolehkan pihak lain menggunakan merek itu untuk menikmati manfaat ekonomi
berdasarkan perjanjian lisensi dengan menerima pembayaran royalti. Termasuk hak khusus juga adalah penggunaan merek terdaftar berlangsung tenggang waktunya selama 10 tahun. Dan setelah tenggang waktu itu berakhir, pendaftaran merek tersebut dapat diperpanjang kembali. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Merek juga dikenal ada permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas. Nah, hak prioritas itu adalah misalnya kalau merek kita sudah terdaftar di Indonesia, kita mau mendaftarkan ke negara lain yang sama-sama sebagai anggota organisasi kekayaan intelektual dunia, maka permohonan dengan menggunakan hak prioritas itu diajukan dalam tengah waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal penerima permohonan pendaftaran yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang perlindungan kekayaan industrial. Nah, maksudnya bahwa hak prioritas itu adalah hak kita dilindungi. Kekayaan intelektual kita itu di negara lain sama dengan perlindungannya di negara asal. Jadi hak prioritas itu adalah ada persamaan. Jadi kita bisa mengajukan perlindungan di negara lain ini dalam waktu 6 bulan. Ya, dalam waktu 6 bulan sejak merek kita terdaftar di negara asal. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa tenggang waktu perlindungan merek itu adalah selama 10 tahun. Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud yaitu 10 tahun tersebut dapat diperpanjang dengan waktu yang sama. Perpanjangan merek tersebut harus dilakukan secara elektronik dalam bahasa Indonesia dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar. Ya. Kemudian bahwa merek itu sama dengan hak-hak kekayaan intelektual yang lain, bahwa merek itu dapat dialihkan. Hak merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan atas merek terdaftar dimohonkan pencatatan kepada menteri. Kemudian pengalihan hak atas merek terdaftar harus dicatat dan diumumkan dalam berita resmi merek. Lisensi. Pemilik merek terdaftar memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut sebagai sebagian maupun seluruh jenis barang dan atau jasa. Perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali diperjanjikan lain. Kemudian perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada menteri dan dikenai biaya. Perjanjian lisensi dicatat oleh menteri dan diumumkan dalam berita negara. Kemudian tidak semua merek itu dapat didaftarkan. Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Merek bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika yang pertama adalah bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Kemudian yang kedua sama dengan atau berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. C. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.
atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis. D. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi. Kemudian tidak memiliki daya pembeda atau merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Kita lihat, kemudian selanjutnya hanya satu huruf saja, A, kemudian satu angka saja, satu huruf A atau satu angka saja, satu warna, dan rambu-rambu lalu lintas. Kemudian merek tidak dapat didaftarkan juga kalau merek tersebut jumlah, lusin, gross, kuintal, ukuran, mil, kilometer, kilogram, rasa, asam, manis, pahit, dan sebagainya. Ini adalah contoh tentang merek-merek yang tidak dapat didaftarkan. Ini bertentangan dengan kesusilaan moralitas. Kemudian ini bertentangan dengan ideologi negara. Kemudian bertentangan dengan agama. Kemudian tanda milik umum. Contohnya misalnya ada contoh danger. Nah, ini milik umum. Ini adalah milik umum. Kemudian menjelaskan barang atau jasa. Misalnya kipas angin, mereknya kipas angin. Topi, mereknya topi. Hotel, mereknya hotel. Kemudian itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan saudara bisa mengirimkan pesan melalui WA atau email. Akhirnya saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.